Itu ada yang di Aceh itu kemarin pasca diusirnya Ustaz Farham, mereka kan nggak mau sholat. Cuman karena masalah fiqhiyah, masalah fikih. Saya pernah tanya itu, ustadznya yang di Aceh itu, dia bukan orang Aceh, tinggal di Medan gitu. Tapi rujukan dari orang Aceh itu. Kenapa sih kok orang itu nggak sholat gitu? Orang-orang Aceh yang membubarkan pengajian Ustaz Farhan kok nggak sholat? Katanya sholat kita nanti nggak sah. Karena dalam mazhab kami, dalam mazhab Syafi'i ya, niat itu harus diiringi dengan takbir. Jadi ketika takbir tuh Allahu bersalli fardhu dhuhri misalnya. Ini payah juga ya. Jadi niatnya tuh harus bergandengan ya. Nah, kalau orang Wahabi kan tidak katanya kan. Bahkan Muhammadiyah dibilang Wahabi juga Pak ya. Karena mereka kan niatnya boleh aja mau sholat itu dari rumah udah sah ya. Itu pendapat jumhur ulama itu. Dan ini juga diakui oleh Tarjih Muhammadiyah, saya pernah baca ya. Saya punya bukunya juga. Dalam Tarjih Muhammadiyah pendapat jumhur ulama, niat itu sah meskipun mau ke masjid di rumah aja ketika kita enggak harus mau melakukan ibadah itu. Ya, tidak disyaratkan. Nah, kalau mereka kan fanatik mazhabnya kan. Sehingga mereka menganggap niat kita ini enggak sah nih Pak. Salat kita ini enggak sah. Sehingga mereka mengatakan makanya kita enggak sah juga ya menurut pemikiran dia, alirannya dia kan. Salat di belakang kita. Jadi enggak mau kalau kita sah di belakang, kalau mereka jadi imam kita sah, mereka menganggap nggak sah karena niat kita ini nggak sah katanya. Karena niat itu menurut mereka harus ketika takbir itu. Ini gimana pula itu sulit diamalkan Pak. Ya kan mereka kan mewajibkan melafalkan niat. Bagaimana? Allahu bersolli gimana Pak ya? Nah ini perkara yang membingungkan dan menyulitkan. Padahal Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidaklah membebankan seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Terkadang fanatik mazhab itulah yang menjadikan penyebab perpecahan di tengah kaum muslimin. Gak apa-apa kita berbeda gitu. Kita berbeda dengan Asy'ari misalkan. Iya kita dalam keyakinan kita mengatakan Asy'ari ini menyimpang, salah. Iya mereka juga mengatakan kita gak apa-apa. Toh kita juga orang kafir kan berbeda juga. Kita mengakui orang kafir non muslim itu menyimpang, ya kan? Kalau nggak masuk Islam kekal di neraka. Apakah kita harus gontok-gontokan orang kafir? Kan enggak, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum gitu. Jadi berbeda tidak apa-apa, ya. Sebagaimana juga Kiai Haji Hashim Asy'ari kalau Bapak baca ada bukunya yang berbahasa Arab, saya lihat ada juga yang diterjemahkan. Buka bukunya yang berjudul Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam pasal yang terakhir beliau membuat pasal-pasal tentang pemahaman yang sesat bid'ah di tanah Jawa. Ya kan sebelum Syiah dibahas juga. Yang pertama adalah Muhammadiyah, Pak. Ya kan? Firqah kelompok sesat yang pertama katanya manittaba'a fikrata Muhammad Abduh wa Rasyid Ridho. Ini Muhammadiyah nih, Pak. Saya dari kecil belajar Muhammadiyah. Pemahaman yang diadopsi oleh Muhammadiyah yang dipelajari oleh Ki Haji Ahmad Dahlan adalah pemahaman dari Syekh ya Rasyid Ridho, kemudian gurunya Ahmad Abduh. Ini dikatakan sesat menyimpang ya oleh Ki Haji Hashim Asy'ari. Biasa aja. Ya, itu kan pemahaman antum. Berbeda boleh, namun jangan saling gontok-gontokan. Kenapa dianggap sesatnya Rasyid Ridho ini? Li'annahu yattabi'u, karena dia mengikuti pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah ya banyak kitabnya yang dipelajari oleh ya ustadz-ustadz yang keluaran Madinah itu yang dikenal dengan istilah Salafi itu ya. Jadi sebelum adanya Salafi yang sekarang ini, Ki Haji Ahmad Dahlan dulu telah belajar kepada ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, bahkan kepada muridnya Rasyid Ridho dengan ya Muhammad Abduh itu Pak. Penulis kitab tafsir yang terkenal tafsir Al-Manar itu Pak. Nah, ini dikatakan sesat menyimpang, kelompok sesat yang pertama oleh siapa? Ki Haji Hashim Asy'ari. Terserah, itu kan pemahaman mereka kan seperti itu. Kita lihat alasannya apa? Alasannya karena ya Syekh Rasyid Ridho ini tidak membenarkan mengambil berkah di kuburan. Iyalah itu karena nggak ada dalilnya kan gitu. Mengambil berkah di kuburan, kemudian tawasul dengan orang meninggal. Sehingga kita sepakat. Muhammadiyah juga mengatakan dalam tarjinya, dalam buku akidahnya, mengambil berkah dengan kuburan yang dikeramakan syirik gitu.
tawasul dengan orang yang meninggal syirik sama dengan kita. Ya kan, sama dengan jadi kalau seandainya mereka mengatakan kita sesat karena kita nggak mau bertawasul dengan orang meninggal, ini urusan mereka. Ya. Nah, namun yang tidak bolehnya kita gontok-gontokan, saling serang, bahkan saling membubarkan kajian, nggak boleh gitu. Kita kan hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, itu kan katanya. Ya kan, jangankan sesama Islam, ya dengan orang kafir berbeda kita. Dengan saudara sebangsa kita dari kalangan Kristen berbeda. Apakah harus kita menyerang gereja? Kan enggak, Pak. Sekarang kenapa mereka menyerang kajian kan? Kalau mereka ingin stop, jangan main apa sendiri. Ya kan? Harus ada, kita menghormati pemerintah kita. Jadi di mana lagi apa kenegaraan kita? Katanya nasionalisme ya. Kok nggak dihormati? Pemerintah yang berhak membuat itu pemerintah. Yang ada wewenang itu kan. Nggak berhak main hakim sendiri, dan kita ajarkan itu di majelis-majelis kita. Kita harus wajib taat kepada pihak yang berwenang. Karena itu keyakinan kita. Karena pihak yang berwenang adalah di bawah waliul amr, pemimpin. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kita wajib taat kepada pemerintah selama pemerintah itu tidak mengajak kepada maksiat. Kalau itu kita jalankan rukun, Pak. Meskipun berbeda tapi rukun, ya kan? Meskipun berbeda-beda warna kulit, agama, pemahaman, tapi kita tidak saling menyerang, tidak saling membubarkan, ya kan? Nah, ini kerukunan itu. Ini terkadang orang ingin kerukunan, ingin Bhinneka Tunggal Ika, namun mereka terkadang tidak mengindahkan nilai-nilai yang telah disepakati oleh para pejuang kita terdahulu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam bisawab.